Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuriksan dari kelas sampai 19F dengan NIM 1057311211719. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori sinyal, di mana pada matkul yaitu teori akuntansi, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ainun Ariza, SPD, MSI. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materinya langsung. Baik, yaitu teori signal. Terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana asal mula teori sinyal itu. Nah, teori sinyal sendiri atau signal teori berawal dari tulisan Georgi Arkelov pada karyanya di tahun 1970 yang dimana berjudul The Market for Lemons, yang dimana diperkenalkan dengan istilah informasi asimetris atau asymmetric information. Seorang arkeolog pada tahun 1970 yang dimana mempelajari fenomena ketidakseimbangan informasi mengenai kualitas produk antara pembeli dan penjual dengan melakukan pengujian terhadap pasar mobil bekas atau dalam bahasa Inggris disebut dengan auction car. Nah, teori sinyal sendiri menunjukkan bagaimana perusahaan yang berkualitas baik dengan sengaja tidak dapat memberikan sinyal terhadap investor, sehingga investor dapat membedakan perusahaan yang berkualitas baik dan juga mana perusahaan yang berkualitas yang buruk. Nah, pengertian teori sinyal sendiri menurut para ahli, yaitu ada beberapa ahli yang mengungkapkan, yaitu yang pertama Graham dan William, yang dimana mengungkapkan bahwa model sinyal dividen membahas ketidaksempurnaan pasar yang membuat kebijakan pembayaran yang relevan, seperti asymmetric information. Jika manajer mengetahui bahwa perusahaan mereka kuat, sementara investor untuk beberapa alasan tidak mengetahui hal ini, maka manajer dapat membayar dividen atau secara agresif membeli berupa saham atau membeli kembali saham. Dengan kata lain, atau harapan kualitas sinyal perusahaan mereka ke pasar. Sinyal secara efektif memisahkan perusahaan yang kuat dengan perusahaan-perusahaan yang lemah, sehingga perusahaan yang kuat dapat memberikan sinyal jenisnya ke pasar. Untuk itu menjadi mahal karena sebuah perusahaan yang lemah untuk meningkatkan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan yang kuat. Oke. Selanjutnya menurut para ahli yang kedua, yaitu Melewar, yang dimana dia menyatakan bahwa teori sinyal ini menunjukkan bahwa perusahaan akan memberikan sinyal melalui tindakan komunikasi. Perusahaan ini mengadopsi sinyal-sinyal ini untuk mengungkapkan atribut yang tersembunyi untuk para pemangku kepentingan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu menurut Gallagher and Andre, yang dimana dia mengemukakan bahwa teori signal independen didasarkan pada premis bahwa manajemen lebih banyak tentang keuangan masa depan perusahaan dibandingkan pemegang saham, sehingga dividen memberi sinyal prospek perusahaan di masa depan. Penurunan dividen merupakan sinyal yang diharapkan manajer yang dipercaya dalam teori sinyal akan sadar keputusan dividen dapat mengirimkan pesan terhadap investor. Selanjutnya yang keempat itu ada Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston, yang dimana dia mengemukakan bahwa teori sinyal adalah teori yang mengatakan bahwa investor menganggap perubahan dividen sebagai sinyal dari perkiraan pendapatan manajemen. Nah, selanjutnya yang kelima atau yang terakhir, yaitu menurut Scott Beasley dan Eugene F. Brigham, dia mengatakan bahwa sinyal adalah sebuah tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan yang memberikan petunjuk kepada investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Nah, selanjutnya kita melangkah ke aktor utama dalam teori sinyal. Dalam teori sinyal sendiri ada dua aktor utama. Yang pertama itu ada signaler atau pemberi sinyal. Yang kedua itu ada receiver atau penerima sinyal. Yang pertama yaitu signaler, pemberi sinyal. Nah, ini sendiri dia memperoleh informasi sebagian yang dimana merupakan informasi positif dan juga ada sebagian informasi yang bersifat negatif.
Nah, bermanfaat bagi pihak luar outsider. Nah, untuk informasi tersebut, misalnya informasi tentang suatu produk atau jasa, atau informasi berupa tentang hasil awal dari sebuah divisi atau unit. Selain itu, dapat juga berupa informasi akhir tentang penjualan yang dilaporkan oleh divisi penjualan. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada receiver, yaitu penerima sinyal. Nah, merupakan orang luar yang kurang informasi tentang organisasi, namun berharap mendapatkan informasi tersebut. Tentunya seperti di pihak eksternal, katakanlah seperti investor. Nah, selanjutnya, yaitu kualitas informasi dalam teori sinyal. Dalam kualitas informasi teori sinyal sendiri yaitu ada dua. Yang pertama itu ada informasi merupakan unsur penting bagi investor dan sebagai pelaku bisnis. Karena informasi pada hakikatnya menyajikan sebuah serangkaian keterangan, catatan, atau gambaran. Gambaran yang baik untuk keadaan masa lalu. Sehingga untuk itu keadaan masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya. Nah, akan ketika terjadi penyajian keterangan keadaan yang masa yang akan datang, maka akan berlangsung akan berhubungan dengan perusahaan dan juga akan adanya hubungan timbal balik, yaitu efek dari pasaran tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada informasi yang lengkap, relevan, akurat, dan tepat waktu dan sangat diperlukan. Nah, oleh investasi di pasar modal, sebagian alat analis ini digunakan untuk mengambil keputusan investasi. Seperti halnya informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor. Dalam pengambilan keputusan ini, investasi jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut, yaitu diterima oleh pasar. Nah, selanjutnya kita melangkah ke manfaat teori sinyal. Manfaat teori sinyal sendiri yaitu memiliki manfaat yang sangat penting, yaitu ketetapan waktu untuk mempublikasikan ke publik dengan keakuratan dalam informasi perusahaan, sehingga teori ini sangat bermanfaat bagi para investor untuk mengambil keputusan dalam melakukan penanaman saham terhadap entitas. Rentang waktu namanya audit delay yang dialami entitas akan berdampak pada pergerakan harga saham. Selain itu, para investor juga akan menyimpulkan audit, yang dimana audit ini didelay yang lama karena perusahaan mengalami kondisi keuangan yang buruk. Ini adalah manfaatnya. Selanjutnya yaitu teori sinyal dalam manajemen keuangan. Teori sinyal atau signaling theory yang dimana merupakan salah satu teori pilar dalam memahami manajemen keuangan. Secara umum, sinyal diartikan sebagai isyarat yang dilakukan oleh perusahaan atau manajer kepada perusahaan luar atau investor. Sinyal tersebut dapat berwujud berbagai bentuk, baik yang secara langsung dapat diamati maupun yang harus dilakukan penilaian lebih mendalam. Nah, penilaian lebih mendalam ini untuk dapat mengetahuinya, apapun bentuk atau jenis dari sinyal yang dilakukan semuanya dimaksudkan untuk mengisyaratkan sesuatu dengan harapan pasar atau pihak eksternal akan melakukan perubahan atau penilaian atas perusahaan. Artinya adalah sinyal yang dipilih harus mengandung kekuatan informasi atau information content. Untuk itu dapat berubah penilaian pihak eksternal perusahaan atau bisa disebut sebagai investor, termasuk investor yaitu pihak eksternal. Nah, selanjutnya yaitu teori sinyal dalam manajemen keuangan. Masih lanjutan yang tadi. Secara umum, teori sinyal berkaitan dengan pemahaman tentang bagaimana suatu sinyal sangat bernilai atau bermanfaat, sementara sinyal lain yang tidak berguna. Nah, artinya sinyal sangat bernilai atau bermanfaat, sementara sinyal lain yang tidak berguna. Teori sinyal mencermati bagaimana sinyal berkaitan dengan kualitas yang dicerminkan di dalamnya, dan elemen-elemen apa saja sinyal atau komunitas sekitarnya, yang dimana dapat membuat sinyal tersebut tetap meyakinkan dan menarik.
Maksudnya adalah sinyal akan dapat diperhatikan ketika sebuah informasi itu dapat meyakinkan dan dan menarik bagi investor. Selain itu, teori ini juga mencermati apa yang akan terjadi manakala sinyal yang diisyaratkan tidak sepenuhnya meyakinkan atau seberapa besar yang tidak yakinannya yang dapat ditoleransi sebelum sinyal tersebut menjadi tidak bermakna sama sekali. Nah, selanjutnya yaitu dalam literatur ekonomi dan keuangan, teori sinyal sendiri dimaksudkan untuk secara eksplisit mengungkapkan bukti bahwa pihak-pihak di dalam lingkungan atau perusahaan atau corporate insiders yang dimana terdiri atas officers dan directors umumnya memiliki informasi yang lebih bagus tentang kondisi perusahaan dan prospek masa depan dibandingkan dengan pihak luar, misalnya investor, kreditor, atau pemerintahan. Bahkan pemegang saham, dengan kata lain, pihak perusahaan mempunyai kelebihan penguasa informasi daripada luar yang memiliki kepentingan dengan perusahaan. Kondisi di mana suatu pihak memiliki kelebihan informasi, sementara pihak lain tidak, dalam teori keuangan disebut dengan ketimpangan informasi atau biasa disebut dengan atau bahasa Inggrisnya yaitu information asymmetry. Ya. Selanjutnya kita merangkak ke efek dari teori sinyal sendiri, yaitu signaling teori sendiri menjelaskan mengenai mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang. Nah, daripada pihak luar negeri, pihak luar yaitu investor dan kreditor atau juga pemerintah, kurangnya informasi bagi pihak luar mengenai perusahaan yang dimana dapat menyebabkan mereka melindungi diri dengan cara memberikan harga yang sangat rendah untuk perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan cara mengurangi informasi asimetri. Nah, informasi asimetri sendiri yaitu atau asimetri informasi yaitu adalah sebuah atau suatu kondisi di mana suatu pihak yang mempunyai informasi yang lebih daripada pihak lain. Nah, maksudnya adalah suatu pihak mempunyai informasi yang lebih daripada pihak lain, sehingga salah satu pihak akan dapat mengambil manfaat dari pihak lain. Nah, di sini dia mengambil manfaat dari pihak lain karena dia mempunyai atau pihaknya mempunyai informasi yang lebih, maka dia mengambil manfaat dari pihak yang lain. Maksud dari asimetri informasi. Selanjutnya yaitu lanjutan dari yang tadi yaitu efek teori sinyal. Nah, salah satu cara untuk mengurangi informasi asimetri adalah dengan cara memberikan sinyal pada pihak luar. Nah, pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima informasi tersebut, pelaku pasar terlebih dahulu menginvestigasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai sinyal baik atau good news, atau sinyal buruk atau bad news. Jika pengumuman informasi tersebut sebagai sinyal baik bagi investor, maka terjadi perubahan dalam volume perdagangan saham. Nah, selanjutnya, pengumuman informasi akuntansi memberikan sinyal bahwa sebuah perusahaan mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang atau good news, sehingga informasi yang investor tertarik untuk melakukan perdagangan saham. Dengan demikian, pasar akan bereaksi yang tercermin melalui perubahan dalam volume perdagangan saham. Dengan demikian, hubungan antara publikasi informasi, baik laporan keuangan, kondisi keuangan, ataupun sosial politik terhadap fluktuasi volume perdagangan saham dapat dilihat secara dalam cara efisien pasar. Dalam pasar modal, efisien didefinisikan sebagai pasar yang harga sekuritasnya telah mencerminkan semua informasi yang relevan. Faktor non-akuntansi. Faktor non-akuntansi yang dapat dijadikan sinyal informasi bagi investor yaitu umur obligasi. Umur obligasi dengan umur obligasi yang lebih pendek dapat memberikan sinyal positif
karena memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan obligasi yang memiliki umur yang lama atau yang panjang. Obligasi yang dijamin untuk suatu perusahaan juga dapat memberikan sinyal positif, karena obligasi yang memiliki jaminan baik berupa aset maupun aset lainnya dirasa lebih aman dan cenderung diminati oleh banyak investor dibandingkan dengan obligasi tanpa jaminan apapun. Perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four dapat memberikan sinyal positif karena dapat meningkatkan laporan keuangan perusahaan tersebut dan dapat juga memberikan kualitas audit yang lebih baik. Nah, selanjutnya, hasil lanjutan tadi yaitu efek dari teori sinyal, yaitu sedangkan dari kepemilikan manajerial diharapkan meningkatkan proporsi kepemilikan, maksudnya kepemilikan saham, ini dimana dimiliki oleh manajer dapat memberikan sinyal positif karena manajemen memiliki kedudukan ganda tidak hanya sebagai manajer tetapi juga sebagai saham atau pemegang saham, sehingga manajemen akan lebih meningkatkan kinerja perusahaannya untuk menghasilkan laba yang tinggi sesuai dengan yang diinginkannya. Artinya di sini manajer berpegang dua kedudukan. Manajemen memiliki kedudukan ganda. Yang pertama itu sebagai manajemen dan kedua sebagai pemegang saham. Nah, di mana di tempatnya yaitu atau sesuai yang ingin disampaikan, yang dicapai yaitu untuk meningkatkan atau menghasilkan laba yang tinggi atau laba yang lebih besar. Oke, kita melangkah ke hubungan teori sinyal dengan rasio keuntungan. Hubungan teori sinyal dalam rasio keuntungan sendiri di sini dapat kita perhatikan bahwa secara garis besar skenario teori erat kaitannya dengan ketersediaan informasi. Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengambil keputusan bagi para investor. Nah, laporan keuangan merupakan bagian terpenting dari analisis fundamental perusahaan. Pemeringkatan perusahaan yang telah go publik atau lazimnya didasarkan pada analisis rasio keuangan ini. Nah, analisis ini sendiri dilakukan dengan mempermudah interpretasi terhadap laporan keuangan. Interpretasi dalam laporan keuangan tersendiri yaitu telah disajikan oleh manajemen. Dalam manajemen ini sendiri penggunaan teori signaling informasi berupa ROA atau tingkat pengambilan terhadap aset atau juga seberapa besar laba yang didapat dari aset yang digunakan. Dengan kata lain, jika ROA tinggi maka akan menjadi sinyal yang baik bagi investor. Maksudnya adalah semakin tinggi ROA dalam sebuah perusahaan atau dalam manajemen menyampaikan informasinya, maka akan semakin baik atau semakin disukai oleh investor. Nah, karena dengan ROA tinggi menggunakan kinerja keuangan perusahaan tersebut baik, maka investor juga akan tertarik untuk menginvestasikan dananya yang berupa surat berharga atau saham. Permintaan saham sendiri yang dimana banyak maka akan membuat harga saham meningkat. Nah, terjadi peningkatan dalam harga saham. Nah, dalam probabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa prospek perusahaan sendiri itu baik, sehingga investor akan merespon positif sinyal tersebut, akan merespon positif sinyal tersebut. Nah, dan dinilai perusahaan akan meningkat dikarenakan sekalian teorinya memiliki kaitan eratnya dengan informasi laporan keuangan. Yang dimana maka akan ada baiknya jika sejak awal sebuah perusahaan memiliki pembukuan yang lebih baik dan mudah agar dapat digunakan sebagai informasi keuangan secara internal maupun sebagai eksternal perusahaan. Nah, di sini ya dimaksud adalah probabilitas yang tinggi di mana akan menunjukkan sebuah perusahaan itu baik. Nah, ketika probabilitas yang tinggi itu baik, maka di sini juga menjadi daya kuat atau akan menjadi daya tarik sebuah investor untuk menanamkan sahamnya. Oke, kita lanjut. Oke.
hubungan teori sinyal dengan resiko keuangan. Masih sama yang tadi, oke? Setiap tindakan yang mengandung informasi merupakan sebuah dasar dari prinsip teori sinyal. Hal tersebut disebabkan karena adanya asimetri informasi. Salah satu cara untuk mengurangi asimetri adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar. Nah, salah satunya berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya dan akan mengurangi ketidakpastian. Ketidakpastiannya sendiri mengenal prospek perusahaan yang akan datang. Salah satu informasi yang biasanya dikeluarkan oleh perusahaan dan dapat menjadi sinyal bagi para investor adalah laporan keuangannya. Nah, dalam laporan keuangannya, hendaknya ia mengungkapkan informasi yang dianggap penting saja untuk diketahui oleh investor atau manajer perusahaan. Artinya apa? Ketika terjadi rugi, di laporan keuangannya tidak usah ditampilkan, artinya tidak terlalu menampilkannya. Maksudnya seperti itu. Nah, dalam asimetri tadi tidak dijelaskan, yaitu sebuah kondisi yang dimana suatu pihak mempunyai informasi dan lebih dari pihak yang lain, maka akan mengambil manfaat dari pihak tersebut. Nah, kita bahas selanjutnya. Oke. Yaitu kelebihan dan kelemahan dari teori sinyal. Kelebihan dan kelemahan dari teori sinyal sendiri, yaitu pertama kita membahas mengenai kelebihannya. Kelebihan dari teori ini yaitu kemampuan dalam menjelaskan mengapa terjadi peningkatan harga saham sebagai tanggapan terhadap peningkatan atau leverage keuangan. Kelemahan dari model ini yaitu adalah ketidakmampuan dalam menjelaskan hubungan keterbalikan antara volatilitas dan leverage. Kelemahan lainnya yaitu adalah tidak dapat menjelaskan mengapa perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan dan aset tidak berwujud harus menggunakan lebih banyak hutang daripada perusahaan yang matang atau tangible asset CG yang tinggi menggunakan hutang, tetapi dalam teori yang diperlukan untuk mengurangi efek ketidaksimetrian informasi. Nah, di sini ada gambaran terkait teori signal. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa gambaran mengenai teori signal yaitu bekerja sebagai informasi. Nah, di sini informasi yang dimaksud ini adalah signal. Nah, di sini ada gambaran mengenai manajemen yang dimana menyampaikan pengumuman, yang dimana pengumumannya yaitu berisi terkait kami akan mencari utang untuk ekspansi perusahaan. Nah, dari pengumuman ini langsung didengar langsung oleh para investor dan calon investor lain. Nah, di sini ada beberapa investor yang menunjukkan tanggapan mengenai mereka akan berhutang. Nah, yang kedua ada yang beranggapan bahwa dia berani karena kinerjanya bagus dan labanya juga akan berangkat naik maksudnya. Nah, yang ketiga ada yang beranggapan bahwa perusahaan ini bagus ke depannya dan pasti akan lebih meningkat. Yang keempat ada oke, fix, saya akan mengambil saham di sini. Nah, ini adalah dampak baik yang disebabkan oleh investor. Kenapa? Karena dia bersedia ingin menanamkan sahamnya. Artinya dia beranggapan bahwa ketika dia mencari utang untuk ekspansi ke perusahaan, berarti dia memiliki laba yang tinggi dan juga akan berdampak ke perusahaan yang akan meningkat di masa yang akan datang. Nah, dia akan mendapatkan respon yang baik dari investor-investor, di mana ini akan menyebabkan harga sahamnya naik karena disebabkan oleh investor. Artinya ini yang dicatatkan sebagai nilai pasar yang baik. Nah, dalam situasi seperti ini akan memicu suatu kondisi yang dimana disebut sebagai asimetri informasi alurnya, yaitu suatu kondisi pihak manajemen sebagai penyedia informasi atau provider, umumnya sebagai pengguna informasi atau aset. Adanya asimetri informasi mengungkapkan adanya konflik yang terjadi antara prinsipal dan agen yang sebelumnya memanfaatkan pihak lain untuk kepentingan sendiri. Dan halnya dengan pengumuman, jika manajemen mengumumkan bahwa dia terjadi kerugian, artinya dia terjadi penurunan penjualannya, maka dampaknya adalah
investor tidak akan menanam modalnya di sana, dia tidak akan melakukan penanaman modal. Nah, respon yang akan diberikan oleh investor itu ada respon yang buruk, maka akan menurunkan harga sahamnya. Nah, itu adalah salah satu contoh yang dimana perbedaan antara dampak dari signal teori, yaitu ada dari beberapa yang telah dijelaskan, yaitu ada dampak baik dan ada juga dampak buruk. Dampak baiknya yaitu seperti yang digambarkan ini, yaitu mendapatkan respon yang baik dari investor, karena investor bersedia menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Di sini tadi dikatakan bahwa manajemen harus memberikan keyakinan kepada investor bahwa dia akan artinya dia aman atau modalnya akan aman ketika menanamkan di perusahaannya. Nah, ini adalah sebuah cara untuk memberikan keyakinan kepada investor atau calon investor bahwa ia akan mengamankan atau mengamankan modal yang ditanamkan oleh investor dengan cara dia memberikan informasi berupa kami akan mencari utang untuk ekspansi perusahaan. Artinya dia dipercaya oleh perusahaan lain, artinya dia akan menghutang. Dan di mana beberapa tanggapannya mengatakan bahwa kinerjanya sangat bagus dan labanya juga akan meningkat karena dia melakukan utang, artinya dia melakukan pelebaran. Nah, dampaknya baiknya yaitu tadi seperti disebutnya, yaitu harga sahamnya akan naik. Dan juga tingkat perusahaan juga akan semakin baik dan dikenal oleh masyarakat. Selanjutnya kita melangkah ke kesimpulan. Suatu informasi dapat dikatakan relevan bagi investor jika informasi tersebut mampu mempengaruhi keputusan investor untuk melakukan transaksi di pasar modal. Yang tercermin pada perubahan harga. Selain salah satu informasi yang dianggap relevan oleh para investor adalah laporan keuangan perusahaan. Jika pelaku pasar modal menggunakan laporan keuangan sebagai informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan investasi, seharusnya laporan keuangan yang diumumkan pada publik mampu mempengaruhi harga sekuritas. Dengan kata lain, pasar bereaksi terhadap pengumuman terhadap laporan keuangan. Reaksi tersebut ditunjukkan dengan adanya perubahan harga saham, perubahan harga dan volume perdagangan saham perusahaan. Laporan keuangan sebagai hasil akhir dari proses akuntansi memang dirancang untuk menyediakan kebutuhan informasi. Informasi tersebut bagi calon investor atau kreditor dan pemakai eksternal lainnya untuk pengambilan keputusan dan lain-lain. Nah, laporan keuangan ini dimaksudkan juga untuk berbagai pihak, termasuk untuk manajemen perusahaan itu sendiri. Namun yang paling berkepentingan dengan laporan keuangan ini yaitu sebenarnya adalah para anggota eksternal, yaitu di luar manajer, seperti tadi yaitu investor atau calon investor. Nah, para pengguna internal atau seperti para manajemen biro yang terkait karyawan, yaitu para investor atau pengguna internal yang dimana memiliki kontak langsung dengan entitas yang dimana atau perusahaannya, yang dimana mengetahui peristiwa-peristiwa signifikan yang terjadi, sehingga tingkat ketergantungan terhadap informasi akuntansi tidak sebesar para pengguna eksternal. Nah, di sini ada beberapa batasan yang harus diberitahukan ke eksternal dan ada juga yang tidak boleh diberitahukan. Artinya untuk memberitahukan ke pemakai eksternal hanya informasi yang penting saja yang dapat menarik perhatian untuk pihak eksternal. Sedangkan untuk pihak internal sendiri, ia harus menyimpan, artinya memverifikasi agar tidak tersebar ke pihak eksternal. Ketika pihak internal terlalu terbuka terhadap pihak eksternal, maka akan menimbulkan kerugian sendiri terhadap perusahaan tersebut. Ada beberapa yang tidak boleh diketahui oleh pihak eksternal. Nah, investor sendiri sangat membutuhkan informasi yang lengkap dan relevan seperti tadi yang dijelaskan, akurat dan tepat waktu sebagai alat analisis dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi. Nah, investor sendiri seperti yang tadi saya katakan bahwa sebuah manajer harus memberikan informasi yang lebih lengkap, terperinci
artinya informasi yang penting-penting saja untuk disampaikan. Karena investor sendiri memerhatikan informasi yang lengkap, relevan, akurat, dan tepat waktu. Dan dia juga menganalisis dalam pengambilan keputusan untuk melakukan investasi. Selain investor juga, kreditor juga membutuhkan informasi yang lengkap agar kreditor bersedia untuk meminjamkan dananya ke suatu perusahaan. Analisis prediksi ini untuk menggunakan metode Eichmann, yaitu modifikasi ukuran dan umur perusahaan. Diharapkan untuk mampu memberikan sinyal bagi pihak internal dan eksternal suatu perusahaan ketika terdapat indikasi kebangkrutan tersebut. Berdasarkan Orion, maka dapat disimpulkan bahwa analisis prediksi keberangkutan dapat digunakan untuk melihat apakah hasil analisis ini dapat digunakan untuk melihat apakah hasil terjadi perubahan-perubahan yang terjadi di suatu perusahaan yang hubungan model Eichmann atau modifikasi dan umur perusahaan, sehingga dapat mengetahui apakah perusahaan tersebut akan mengalami kenaikan atau malahan terjadi penurunan. Nah, kenaikan atau penurunan sendiri kinerja merupakan sinyal bagi para investor dan kreditor bertujuan untuk membantu dalam proses pengambilan suatu keputusan. Nah, ada beberapa alasan mengapa sebuah teori menggunakan teori sinyal itu sendiri memprediksi kebangkrutan. Nah, sekarang ketika analisis kebangkrutan ini dilakukan dan hasil prediksi yang dapat menandakan bahwa perusahaan yang diteliti ini tidak memiliki potensi untuk bangkrut, maka akan memberikan sinyal positif bagi investor dan kreditor. Tetapi sebaliknya apabila kebalikannya, yaitu memberikan sinyal negatif bagi para investor dan kreditor untuk menanamkan modalnya atau meminjamkan dananya ke perusahaan tersebut. Artinya ketika informasi yang diberikan itu baik, maka akan mendatangkan investor dan kreditor. Tapi ketika sebaliknya, ketika perusahaan ini berdampak, artinya dia terdeteksi adanya akan terjadinya kebangkrutan, maka akan berdampak buruk bagi perusahaan tersebut, yang dimana akan tidak adanya lagi investor dan kreditor. Tidak adanya investor untuk menanamkan saham, sedangkan kreditor tidak adanya lagi yang ingin meminjamkan dananya. Nah, di sini teori sinyal sendiri, saya ulangi untuk penjelasannya sebagai kesimpulan saya. Ya. Teori sinyal atau signalis teori adalah sebuah tindakan yang dimana diambil manajemen perusahaan untuk memberikan petunjuk investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Yaitu saya ulangi, teori sinyal atau signaling theory adalah suatu tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan kepada investor atau sebagai petunjuk untuk investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Nah, teori ini memberikan penjelasan mengenai alasan sebuah perusahaan memiliki dorongan untuk menyampaikan atau memberikan informasi terkait laporan keuangan perusahaan untuk pihak eksternalnya. Pihak eksternalnya seperti tadi yang dijelaskan, yaitu investor, kreditor, pemerintah. Nah, dorongan ini menyampaikan atau memberikan informasi terkait laporan keuangan untuk pihak eksternal, yang dimana dilandasi pada terdapatnya asimetri informasi antar manajemen perusahaan. Nah, di sini ada isyarat atau signal. Isyarat sendiri di sini dikatakan bahwa tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan yang memberikan petunjuk bagi investor dalam bagaimana manajemen tersebut perusahaan dengan prospek masa depan yang menguntungkan akan mencoba menghindari penjualan saham. Nah, di sini dia berusaha untuk menghindari penjualan saham, melainkan mengusahakan pendapatan modal baru melalui seperti penggunaan hutang melebihi target struktur modal normalnya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait teori sinyal. Untuk itu, mohon maaf jika ada kesalahan atau ada beberapa materi yang saya sampaikan yang
kurang sependapat atau kurang dipahami, itu saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi bisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.